Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Haji Rudi Armanto, sarjana hukum. Sekarang saya selaku penasihat hukum dari Bu Masnah dan Pak Satam, yang mana saya dipercayai untuk mengurus masalah pengambilan sertifikat juga perampasan lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama dari oknum pihak RT setempat. Nah, di sini saya kemarin membuat laporan polisi. Ini laporannya, laporan polisi Polres Lebak. Ya, kita membuat laporan polisi. Nah, setelah kita membuat laporan, tiba-tiba dari pihak oknum RT ini memberikan sertifikatnya kepada Bu Masnah. Ini bukti sertifikatnya. Ya, sertifikatnya kepada Bu Masnah tanpa bicara apapun. Artinya hanya memberikan tanpa bicara apapun. Sementara kita sudah buat laporan ke polisi seperti itu. Nah, di sini saya ingin berbicara dan memberikan bukti karena banyaknya begitu banyak para desa, warga desa di sini yang sertifikatnya tidak ada, Bu ya. Sertifikatnya tidak ada, artinya diambil oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sekarang telah dikelola menjadi lahan pasir, penambangan pasir ya Bu ya. Nah, ya Pak, penambangan pasir. Sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu sama Bu Masnah selaku pemilik dari lahan seluas 10.190 meter persegi. Nah, kita mau bertanya dulu kepada Bu Masnah, selama ini sudah berjuang untuk mencari sertifikatnya sudah berapa lama, Bu? Dari tanggal 26 bulan 3 21 tahun yang lalu sampai saat ini, Pak. 26 bulan 3 tahun 2021 sampai sekarang 2023. Iya. Berarti sudah jalan 2 tahun, Bu ya? Iya, Pak. Sudah jalan 2 tahun, Ibu mencari sertifikatnya dan menanyakan kepada oknum RT, apa Bu jawabannya? Katanya udah dikasih sama Jaro. Sudah dikasih sama Jaro, terus? Ditanyain sama Jaro, katanya dicari di koper, di tas di mana, katanya nggak ada yang sertifikat nama Ibu Masnah, katanya kan. Terus saya kan udah megang sertifikat kurang lebih 1 bulan di rumah. Nggak yakin kalau saya nggak mungkin itu sertifikat saya nggak ada di Jaro. Jadi terus saya nanyain sampai ke BPN, Pak. Saya sampai ke BPN, bolak-balik kata BPN, tanyain ke lurah lagi, kata lurah nggak ada. Terus gitu Pak, saya dibolak-balik. Akhirnya saya lapor ke Kapolsek Cimarga, terus ke Kapolres Rangkas Bitung juga. Gitu juga nggak ada tanggapi, soalnya saya nggak bawa. Polres Lebak atau Rangkas Bitung? Rangkas Bitung Lebak, Pak. Lebak, ya, Polres Lebak artinya. Ya. Tapi saya kan nggak punya bukti sertifikat saya, fotokopinya maupun nomornya, misalkan saya kan nggak punya bukti apa-apa. Ya. Terus setelah itu saya berusaha selama hampir 2 tahun. Saya ketemu sama Bapak, terus saya minta tolong sama Bapak, minta bantuan sama Bapak. Akhirnya seperti saya ketemu nomornya di BPN, terus kita membuat laporan ke BPN, ke Polres. Akhirnya ya, sampai sekarang saya sudah ketemu hasil. Oke gitu. Nah, sebelumnya saya pengen tanya sama Ibu, sebelum Ibu bertemu dengan saya sudah berapa pengacara yang dimintain tolong? Kalau pengacara saya baru 1 pengacara. Terus selebihnya wartawan juga. sama wartawan, sama jadi sama nggak ada yang mampu mengembalikan sertifikat saya. Oh, nggak ada yang bisa untuk mengembalikan Iya. sertifikat. Cuman katanya sabar aja Bu, sabar aja. Nah, sekarang ini sertifikat Ibu sudah dikembalikan, tapi Ibu merasa belum puas ya Bu ya? Iya. Nah, sertifikat sudah dikembalikan, tapi dengan cara yang tidak sewajarnya, sopan lah, nggak sopan. tidak sewajarnya. Sewajarnya. Padahal kita sudah buka laporan kepolisian. Tetap proses yang namanya hukum pidana kita jalankan.
namanya dia iya. telah menggelapkan sertifikat orang lain ataupun mengambil sertifikat orang lain dengan alasan apapun, itu sudah melanggar hukum nantinya. Nah di sini Ibu Masna kemarin sudah saya dampingi untuk ke Polres, dan kami selaku lembaga bantuan hukum membantu sepenuhnya tanpa kami memungut biaya sama Bu Masna, ya Bu ya. Ya, ya. Kita tidak ada pemungutan biaya, bahkan untuk akomodasi transportasi pun kita lakukan dari lembaga kita sendiri. Akhirnya berhasil gitu sertifikat, tapi Bu Masna tidak puas karena Bu Masna sudah banyak kerugian di sana. Iya. Ya, kerugian secara materi, waktu dan tenaga. Artinya kerugian tenaga itu selama 2 tahun Bu Masna selalu jalan Bu ya, Iya. untuk mencari tahu sertifikat itu di mana, karena lahannya itu nanti lahannya akan kita videokan juga di video selanjutnya, video berikutnya. Lahannya itu sudah dibuat tambang pasir. Artinya lahannya itu sudah diambil untuk tambang pasir, walaupun belum sampai ke tanah Bu Masna, ya baru di pinggiran, belum masuk ke tanah Bu Masna. Ada separuh sebagian Bu yang Separuh udah ada. sudah separuh yang sudah masuk bagian tambang tersebut. Nah di sini Bu Masna alhamdulillah sudah berhasil menerima sertifikat, tapi belum puas karena kerugian yang dialami Bu Masna itu belum digantikan oleh oknum-oknum tersebut. Iya, iya, iya. Artinya poinnya oknum tersebut itu sudah membuat hal-hal yang melanggar hukum. Nah di sini saya menegaskan untuk pihak-pihak yang berwenang menjalankan tentang hukum di Indonesia ini, perdata maupun pidana, harap agar bisa memproses ini semua dengan menurut berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena negara kita ini adalah negara hukum. Oke, ini dari Bu Masna, luas tanahnya luasnya 10.190 meter persegi Bu ya. Sekarang kita ke Pak Satam. Pak Satam selama ini bagaimana Pak Satam? Coba tolong diceritakan kronologis Pak Satam selaku warga desa Jayasari ya. Jayasari, apa nih kira-kira keluhan Pak Satam? Silakan diomongin Pak Satam. Itu juga sama yang ini. Yang saya rugikan itu yang 2 tempat itu yang satu sudah diambil sertifikatnya, yang satu masih ada. Oh, sertifikat diambil tapi dibayar Pak? Enggak dibayar. Enggak dibayar. Sertifikatnya diambil, yang Cuma- ambil itu siapa Pak? Apa? Yang ambil sertifikat itu siapa? Ya sama juga RT. RT. Setempat ya. Oh, terus gimana? Dikasih uang nggak Pak? Enggak. Nggak dikasih uang. Enggak. Lalu terus sertifikat itu sekarang ada di tangan dia. Iya, yang satu. Yang satu ada. yang kemarin Bapak kasih unjuk ke saya, Iya. yang saya pegang sertifikatnya. Oke. Setelah itu Bapak sertifikat itu diambil, sekarang lahan Bapak sendiri gimana? Ya sudah hancur semua. Sudah hancur Ya, Pak? sudah hancur semua itu yang 2 tempat itu. Sudah hancur yang 2 Ya, tempat sudah itu? hancur. Sudah dijadikan tambang Sudah semua? dijadikan tambang semua itu. Oh, sudah dibor semua? Iya. Tapi Bapak tidak diberikan uangnya di situ? Tidak. Oke. Artinya sertifikat Bapak, luas tanah Bapak berapa Pak? Luas yang 2 tempat itu menyampe 5.000, kira 5.000 lebih. 5.000 lebih. Iya. Yang satu? Yang satu? Bukan, yang 2 tempat. 2 tempat, jadi dua-duanya itu 5.000 lebih. Ya. Yang pertama itu yang sertifikat di saya kalau nggak salah 4.000 Pak ya? 2.000. 2.000 ya? Ya, yang ada sertifikatnya. 2.000. Ya, 2.000. Terus yang satu lagi 2.000 juga. Yang satu 2.600 lebih dah. Oke. Jadi dari pihak RT itu mengambil sertifikat mereka tapi tidak memberikan uangnya. Tapi akhirnya dijadikan sebuah tambang Pak ya. Ya. Nah, tambang yang memang izinnya kepada pihak yang memiliki sertifikat tanah itu tidak ada ya Pak. Sama Iya. Bapak nggak izin ya? Ya. Artinya nggak ada izin bahwasannya lahan itu Iya. dipakai dipergunakan untuk tambang, enggak Pak Enggak. ya? Saya boleh tanya dulu Pak sebelumnya, tanah Bapak itu awalnya dari waris atau beli Pak? Awalnya dari hibah, Pak. Hibah Hibah. orang tua. Bukan. Nah, hibah apa Pak? Hibah dari pemerintah. Hibah dari pemerintah. Iya. Oh gitu. Diberikan kepada Bapak karena Iya. Bapak dulu mungkin pegawai Ya, pemerintah. Bukan gitu Pak, saya orangnya orang Baduy, keluar dari Baduy ke ini nggak ada tempat. Nah, terus Gitu. terus Jadi diberikan. saya dikasih tempat untuk rumah Terus dengan untuk berkebun. mm-mm. Ya itu sudah itu aja Pak.
Dikasih semua bukti-bukti surat menyuratnya, sertifikatnya semua dikasih Pak. Enggak, Terus ini yang sudah dihibahkan itu yang apa ya? Semuanya Pak. Dari sekampung situ masih. Iya, semuanya. itu tahun berapa itu waktu itu Pak? Tahun 2002 lah. 1902. 1902. Ya. 1992. Oh, 1992. Artinya dari tahun 1992 Bapak diberikan Ya, tanah itu. diberi tanah, saya terus ditagih. Oh, sampai sekarang. Oh, artinya tanah tersebut memang awalnya punya pemerintah, Ya. diberikan sama Bapak pemerintah desa Pak ya? Iya. Pemerintah desa. Akhirnya sekarang jadi hak milik Bapak Ya. gitu. Tapi diambil lagi. Diambil lagi. Diambil lagi dengan cara menipu mengenaskan. Bapak istilahnya, Ya. tidak memberikan apa-apa gitu Ya. ya. Kerugian Bapak yang udah Bapak tanamkan di tanah itu apa Pak? Itu pohon, Pak. Masalah pohon perawatan saya dari jarak dari umur 98 itu saya mulai menanam sampai sekarang udah lebih 30 tahunan. Mm-mm. Ya itu aja, Pak. Oh, Yang seperti itu. menyampaikan saya mengorbankan tenaga sama uang ya tiap hari itu. Perkiraan Bapak nih, seluruh kebun Bapak itu kalau misalkan diuangkan berapa Pak? Perkiraan apa, berapa ratus juta atau berapa? Perkiraan aja Pak. Tahu, Pak, masalah Harga. itu. Oh, kira-kira ada berapa batang pohon? Ada Itu menyampe 200-300 pohon. Yang dua tempat itu. 2.300 pohon. 2.300 pohon. Iya. Pohon jati, pohon karet, Mahoni, karet. mahoni dan karet. Ya. Jati ada Pak? Ada. Ada jatinya Tapi, juga. Ya ada. Artinya Pohon karet yang banyak, Hah? karet yang yang banyak karet dan mahoni. Ya. Itu tanpa ada uang penggantian Tanpa Bapak. ada. Nggak ada sedikit pun uang penggantian. Iya, nggak ada. Dia nggak ada, Pak. Artinya oknum RT ini telah mengambil hak-hak mereka. Jadi apa Pak? Ngasih katanya uang rokok. Uang rokok berapa Pak? Ya tahu saya nggak menghitung itu. Berapa? Enggak, kira-kira nominalnya berapa dikasihnya? Nggak apa-apa, sebut aja Pak. Ya karena ya tahu lah. Ada sekitar Saya lupa. sejuta, Ya kurang lebih ya. kurang lebih sejuta. Ya. Kurang lebih ya? Iya. Kurang lebih sejuta dikasih. Harga tanah ditukar dengan uang rokok, harga kebun ditukar dengan uang rokok, kurang lebih 1 juta ya Pak ya? Kurang lebih, seingat Bapak 1 juta itu ya? Kurang lebihnya. Tidak sampai puluhan juta Pak, nggak sampai. Oke, artinya seperti itu. Sama dengan Bu Masna juga, Bapak Satam ini juga sama. Bahkan banyak warga lagi ya Pak ya? Ya. Banyak ya Pak ya? Banyak warga yang sertifikatnya diambil tanpa ada penggantian dan tanpa ada penjualan atau pembelian dari tanah tersebut atau kebun tersebut. Ini ada di desa mana Bu? Jayasari, Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Kampungnya Kampung Sari Mulia. Oke, begitu Bu, nanti kita akan urus ke pihak-pihak terkait yang menangani tentang permasalahan ini. Satu dari kepolisian, yang kedua kita ke BPN juga, nanti kita ke pengadilan juga, nanti kita urus semuanya atas hak-hak ibu semua. Di sini hak-hak yang sudah dirampas oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti saya selaku PH-nya di sini akan mengurus semuanya. Setelah itu kita akan bereskan. Sementara ini yang sudah beres baru hanya 1 yang dikembalikan, tapi tidak ada penggantian rugi di sini. Seperti itu, hanya mengembalikan, memberikan saja lalu ditinggal kabur. Setelah itu pun setelah kami laporkan ke pihak Polres Lebak sendiri. Jadi intinya poinnya di sini itikat baik mereka tidak ada. Nanti kita akan tindak lanjuti semuanya. Kita akan menurut dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya. Salam hukum Indonesia.